pertahanannya rapuh banget, terus tiba-tiba muncul seorang bek umur 17 tahun yang namanya aja kita baru dengar, dan dalam sekejap semuanya berubah. Nah, itulah fenomena Pau Cubarsí, sebuah kisah luar biasa yang ngubah takdir Barcelona cuma dalam hitungan bulan. Kalau ada satu hal yang semua orang setuju, mau itu pelatih, pengamat, bahkan lawan, itu soal kedewasaannya di lapangan. Serius deh, kalau kalian nonton dia main, pasti lupa kalau dia itu masih remaja. Ketenangannya di bawah tekanan itu sama sekali nggak normal. Dan itu jadi pertanda awal kalau kita lagi nonton sesuatu yang bener-bener spesial. Coba deh ingat-ingat tanggal ini, 12 Maret 2024. Ini bukan pertandingan biasa loh, ini panggung Liga Champions yang tekanannya gila-gilaan. Dan di malam inilah seorang andak berumur 17 tahun melangkah ke panggung terbesar dan bikin seluruh dunia sepak bola terdiam, nonton dengan gak percaya. Ini bukan cuma soal main doang, tapi soal dominasi. Dia mecahin rekor yang udah bertahan lebih dari 1 dekade. Rekor yang sebelumnya dipegang sama pemain sekelas David Alaba loh. Dan biar makin sempurna, UEFA langsung nobatkan dia jadi player of the match, ngalahin para bintang besar di lapangan. Wah, ini benar-benar sebuah pernyataan. Jadi pertanyaannya kan simple. Gimana ceritanya seorang remaja bisa jadi tulang punggung pertahanan Barcelona secepat ini? Apa sih rahasianya? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng, bagian per bagian. Tentu aja, kisah ajaib kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba. Akar kesuksesan Cubarsí itu tertanam dalam banget, di tanah paling suci buat Barcelona. Akademi La Masia. Disinilah DNA permainan Barca ditanemin sejak dia masih kecil. Perjalanannya tuh benar-benar kayak roket. Coba deh lihat, awal tahun 2024 dia baru aja debut di tim utama. Cuma dalam hitungan minggu dia udah jadi starter di Liga Champions dan bahkan pakai seragam timnas Spanyol. Perkembangan secepat ini hampir nggak pernah ada, apalagi buat posisi bek tengah. Oke, ceritanya kita udah tahu. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kenapa sih dia ini spesial banget? Jawabannya ada di cara dia merevolusi pandangan kita soal jadi bek tengah. Ini bukan lagi soal bertahan doang. Coba deh, lupain dulu soal tackle keras atau duel udara. Senjata utama Cubarsí yang bikin dia beda dari bek lain itu bukan kakinya pas bertahan, tapi otak dan kakinya pas nyerang. Kemampuannya ngoper bola itu inti dari revolusi yang dia bawa ke lapangan. Ini bukan cuma operan biasa ke teman di sebelahnya ya. Cubarsí ini kayak seorang playmaker tapi dari lini belakang. Dia bisa lihat pergerakan yang orang lain gak lihat, ngirim operan vertikal yang tajam dan langsung ngebelah pertahanan lawan. Bahkan, dia pinter banget mancing lawan buat ngepres dia, cuma buat ngebuka ruang buat rekan timnya. Setiap operannya tuh ada tujuannya. Jenius. Dan angkanya sama sekali nggak bohong. Rata-rata 85 operan per laga dengan akurasi umpan pendek 95%. Wah, ini statistik yang biasanya kita lihat dari gelandang maestro kayak Xavi atau Iniesta, bukan dari bek tengah umur 17 tahun. Dia ini pusatnya distribusi bola tim dari posisi yang paling nggak terduga. Nah, dampak seorang pemain hebat itu kan nggak cuma dilihat dari statistiknya sendiri, tapi dari gimana dia ngangkat performa semua orang di sekitarnya. Inilah yang kita sebut efek Cubarsí. Kehadirannya di lapangan tuh kayak efek domino yang positif buat seluruh tim. Sebelum ada Cubarsí, serangan Barcelona tuh sering banget kelihatan kusut dan susah berkembang dari belakang. Begitu dia masuk, alur permainannya jadi lebih lancar, lebih terstruktur. Dia ngubah kekacauan jadi keteraturan, yang nggak cuma ngubah cara mereka main, tapi juga naikin nilai dan potensi tim secara keseluruhan. Nggak ada yang bisa ngegambarin efek Cubarsí lebih baik dari lonjakan nilai tasarnya. Bayangin aja, dari pemain akademi yang nilainya di bawah 2 juta euro, sekarang nilainya meroket sampai puluhan juta, cuma dalam beberapa bulan. Pasar sepak bola udah ngasih vonis. Mereka lihat seorang calon superstar. Nah, ini bukti paling nyata gimana dia bikin rekan-rekannya jadi lebih baik. Dengan adanya Cubarsí yang memulai serangan dari belakang, pemain sekelas Gundogan jadi nggak perlu lagi buang-buang energi buat jemput bola dan bisa fokus bikin peluang di area bahaya. Di saat yang sama, Ronald Araujo jadi bebas buat jadi monster pertahanan murni yang kita kenal, tanpa harus mikirin beban membangun serangan. Cubarsí itu kepingin puzzle yang bikin semuanya jadi pas. Dengan bakat segede ini, ya jelas Barcelona nggak mau ambil resiko. Langkah mereka selanjutnya adalah soal mengamankan masa depan, membangun fondasi tim di atas batu penjuru baru mereka. 500 juta euro. Angka yang gila banget, ini adalah klausul pelepasan di kontrak barunya. Ini bukan angka buat nego ya, ini adalah pesan jangan sentuh dari Barcelona ke klub-klub terkaya di dunia.
Mereka nggak cuma lihat dia sebagai pemain, tapi sebagai aset paling vital buat 1 dekade ke depan. Kontrak jangka panjang ini lebih dari sekedar secari kertas. Ini adalah penyerahan kunci pertahanan Barcelona ke seorang remaja. Klub secara terbuka menyatakan bahwa era baru akan dibangun di sekelilingnya. Sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang luar biasa, yang jarang banget dikasih ke pemain semudah dia. Kita udah lihat bakatnya, dampaknya, dan kepercayaan yang dikasih klub ke dia. Jadi pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah dia akan jadi pemain hebat, kayaknya itu udah hampir pasti. Pertanyaan sesungguhnya adalah, mampukah Pau Cubarsí menjadi legenda yang memimpin Barcelona kembali ke puncak kejayaan? Perjalanannya baru aja dimulai dan seluruh dunia bakal menyaksikannya.